Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibunda Ibu Bupati Kabupaten Mandailing Natal, salam berjumpa kembali. Semoga pertemuan ini lebih baik dan ibu juga dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarga seluruhnya serta ibu-ibu sekalian yang dengan setia dan tabah berangkat dari rumah masing-masing dengan fasilitas apa adanya. Karena di jalan tadi saya lihat ada yang naik becak, ada yang naik angkot. Mungkin sebagian tak ada ongkos, tapi tetap dia datang kemari. Caranya bagaimana bisa datang? Entahnya berutang, semoga habis pengajian bisa terlunasi kan? Amin ya rabbal alamin. Dalam pengajian ini, pengajian rutin setiap Kamis pagi jam 9 pagi di rumah dinas atau Sokokodang, Kabupaten Mandailing Natal. Semoga ini tetap kita semarakkan, sampaikan kepada saudara, kepada kerabat. Karena hanya dengan mengaji baru bisa kita menguatkan iman dan takwa. Pada surah Luqman ayat yang ke-34, inilah yang akan menjadi dasar kita untuk mengkaji tuntunan Allah dan juga Rasul. Apa pesan Allah pada surah Luqman ayat 34? Ada 5 rahasia dalam perbendaharaan ilmu Allah. Tak diberitahu kepada siapapun. Ada 5. Yang pertama, kapan terjadi kiamat. Yang kedua, kapan turun hujan. 3, apa yang ada dalam rahim. Keempat, kata Allah, apa yang akan engkau terima esok. Lalu yang kelima, di bumi mana engkau mati. Surah Luqman ayat 34 ini menyampaikan informasi buat kita hambanya bahwa 5 rahasia ini tak ada yang tahu. Manusia sudah menerka kiamat akan terjadi tanggal 12 di tahun 12 di tahun 2012. Mereka buat filmnya, ngeri, luar biasa. Tapi sekarang sudah tahun 2025, dunia masih awan-awan. Ada lagi buat prediksi akan terjadi tabrakan, ada batu atau meteor dari langit jatuh akan menghantam bumi. Tapi alhamdulillah belum kiamat. Apa pesan Allah di situ? Enggak usah menebak, enggak usah menerka. Nabi dan Rasul tak diberitahu, apalagi kita yang bukan Nabi dan Rasul. Tapi kita dituntut oleh Allah dan Rasulnya wajib beriman pada hari kiamat. Itu rukun iman yang keberapa ini? Yang ke-5. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kita beriman dan percaya pada hari kiamat. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Maka kita tidak perlu memikirkan terlalu serius akan terjadi kiamat. Yang harus kita khawatirkan kiamat yang terjadi pada dirimu, yang disebut dengan kematian. Kalau kiamat diri sudah datang, apa yang kita bawa di hadapan Allah, itu yang harus kita risaukan. Lalu kapan turunnya hujan juga sama, tak ada diberitahu. Kadang sudah gelap di sebelah timur, angin kencang, rupanya turunnya di tempat kita. Dari jauh kita sudah menduga akan turun hujan di tempat kita, tapi nyatanya hari cerah. Jadi kita tidak mengakui adanya pawang hujan. Orang yang hebat memprediksi atau menghalau air hujan itu tidak ada, hanya kebetulan. Karena surah Luqman ayat 34 sebutkan begitu. Pada surah Jin Allah gambarkan ketika
air hujan akan turun, maka pintu langit itu Allah buka semua. Bangsa jin yang ada di bumi semua terbang ke langit, menguping di pintu-pintu langit, mendengarkan informasi apa yang akan terjadi di dunia. Informasi inilah yang akan mereka bawa ke dunia. Maka para dukun, para penyihir akan membakar atau menyalakan kemenyan. Mereka bakar kemenyan sebagai undangan kepada bangsa jin yang sudah dapat informasi atau yang menguping di pintu-pintu langit untuk disebarluaskan kepada manusia. Itu sebabnya banyak rahasia langit itu bocor di bumi. Bisa benar, bisa salah, bisa keliru. Yang namanya jin banyak tipuannya. Tapi oleh Allah sebutkan hujan itu rahasia Allah. Apa rahasia yang terkandung di dalam hujan? Ada dua. Hujan bisa menjadi rahmat, membawa berkah, bisa juga menjadi laknat, jadi azab. Rahmat dari Allah itu benar, disebutkan banyak ayat. Misal pada surah An-Nahl kan Allah sebutkan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Turun air hujan dari langit untuk menumbuhkan tanaman, tumbuh-tumbuhan kita. Wa jannatin alfafa, kebun-kebun kita pun jadi rindang, jadi subur. Itulah hujan. Proses terjadinya hujan di tempat kita atau di Mandailing Natal ini khususnya, ada pesan tersendiri di situ dalam artian ilmiah, sains, budaya dan spiritual. Secara sains, para ilmuwan sudah menyampaikan bahwa air hujan itu turun karena proses pemanasan matahari terhadap bumi. Lalu lautan dipanaskan, dia akan menguap. Ibarat neinang pamila stesko karena dong diuapna. Uap itulah terbang ke langit. Sungai juga sama. Lalu air yang ada di danau dipanaskan matahari, panasnya itu menguap, uapnya itu terbang ke langit. Lalu apa lagi? Keringat manusia, keringat tumbuh-tumbuhan, tanaman itu disiram atau diberi air kepada tanaman kita atau dialirkan air kepada sawah. Di pagi hari matahari kan datang, lalu daun itu akan melakukan fotosintesis namanya. Dia memasak, dia menyerap makanan, lantas dimasak, diolah. Matahari datang, maka daun itu mengeluarkan keringat yang kita sebut dalam bahasa Mandailing dengan nambur. Di pagi hari kan daun-daun itu lembab, itu keringat tanaman. Matahari datang dipanaskan, keringat itu menguap, terbang ke langit. Maka coba bayangkan ibu-ibu sekalian, ketika kita berkeringat, air yang kita minum, kita bacakan basmalah. Ini alhamdulillah sudah ada di hadapan kita air minum kemasan dan juga berikut seneknya. Jangan lupa bacalah basmalah sambil dengarkan kajian. Ini sekaligus mempersilahkan ini buat ibu yang silakan sambil minum sambil dicicipi. Baca basmalah. Ketika kita minum baca basmalah, kita berkeringat, keringat terbang ke langit. Dia terbang ke langit bersama zikrullah, basmalah. Tanaman juga sama. Kita datang ke kebun, ke ladang kita, baca Masya Allah la quwata illa billah, bukan basmalah. Datang ibu ke sawah, sampai di pematang sawah, lalu wedang tugadu di sabami tu sokomi, baca Masya Allah la quwata illa billah, bukan la haula. Pesan Allah pada surah Al-Kahfi ayat 39. Setiap kita datang ke kebun, ke ladang, ke tempat di mana kita bercocok tanam, bacalah Masya Allah la quwata illa billah. Tanaman itu akan bahagia sedang dibacakan zikir, dan dia berkeringat, dipanaskan matahari, keringatnya terbang ke langit. Dia terbang ke langit bersama zikir yang kita ucapkan. Ketika sampai di langit,
titik-titik air keringat tadi atau pemanasan matahari terhadap lautan, danau, sungai, sumber air di bumi berkumpul di awan. Lalu inilah yang disebut dengan awan hitam. Pada surah Al-Qamar Allah sebutkan, lalu Allah perintahkan angin berhembus kemana tempat dituju sesuai kehendak Allah. Kalau di tempat kita memang Allah rencanakan turun hujan, pasti turunlah air hujan. Dia akan mencari orang yang pernah membacakan bismillah ketika diminum. Air ini akan mencari orang yang pernah membacakan bismillah padanya. Diserap oleh air hujan turun, diserap oleh tanah, lantas disedot. Itu yang disebut dengan sumur bor. Ditimba sumur gali, atau dialirkan dari pipa-pipa yang disebut dengan PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Madinah, turun di Danau Siombun, kan? Air hujan turun di Danau Siombun, dialirkan lagi lewat pipa sampai ke rumah ibu, atau dari Gunung Tua, dari Sungai Aikran Tukuran, PDAM dialirkan kembali ke rumah kita masing-masing. Dia bersyukur, berterima kasih, bertemu kembali dengan wanita yang beriman. Dibacakan bismillah lagi. Inilah yang bereaksi dalam tubuh kita, yang kita sebut dengan imun, pertahanan tubuh. Tanaman juga sama. Dia akan mencari tanaman di mana waktu dibacakan masya Allah la quwata illa billah, akar itu akan mencari sumber air, mencari minuman makanannya. Datang air hujan turun ke tanah, air dalam tanah ini akan mencari di mana dia pernah tinggal dan hinggap dengan senang dan bahagia. Tapi coba ibu bayangkan, ketika kita mau makan minum tak baca bismillah, ketika kita mau berwudu tak baca bismillah, ketika kita mau mandi junub atau mandi wajib tidak membaca bismillah. Bahkan air ini dalam tubuh manusia dipergunakan untuk maksiat dan dosa. Begitu keringat, begitu air dalam tubuh kita, mohon maaf, dalam air seni atau pipis kita, PAK kita mengalir ke sungai, berkumpul di lautan, lantas menguap naik ke langit, turun dia ke bumi. Dia akan mencari orang-orang yang tidak pernah menghargai dan menghormatinya sebagai air yang Allah ciptakan. Itulah yang disebut dengan penyakit. Itulah yang disebut dengan azab banjir. Itulah bencana. Karena Allah juga sebutkan pada Quran, telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Maka Islam itu hebat, mengajarkan kita harus beradab dengan air. Setelah air turun ke bumi, dipanaskan lagi, naik lagi, turun lagi hujan, dipanaskan lagi, naik lagi, sampai hari kiamat. Hanya begitu siklusnya, ibu-ibu sekalian. Air tidak pernah bertambah ke bumi dan tidak pernah berkurang. Maka Islam mengajarkan bagaimana adabmu dan akhlakmu terhadap air. Oleh ilmuwan Jepang di beberapa puluh tahun yang lewat meneliti, air bisa merespon ucapan manusia. Mereka teliti, diucapkan dalam bahasa Jepang terhadap air, arigato, artinya terima kasih, thank you. Lalu mereka bekukan ini air. Air ini kan dibeku karena ada garis-garis dalam air yang beku atau air es, namanya kristalisasi air. Dan mereka lihat dalam mikroskop sekian zoom pembesaran, ternyata air itu senang bahagia. Garis-garis dalam kristal air, dalam es batu itu menggambarkan sesuatu yang indah, gambar bunga, gambar keindahan alam. Air ternyata bisa merespon ucapan manusia. Lalu mereka penasaran, bagaimana kalau kita tes satu-satu ucapan-ucapan dalam agama Sinto, agama Hindu, Buddha, sampailah mereka pada ucapan Islam. Mereka pelajari ucapan bismillah, mereka ucapkan bismillah, bekukan air dalam freezer, lalu air ini membeku jadi es batu. Mereka teliti, dia menggambarkan, tak bisa dibayangkan bagaimana keindahannya, lebih indah dari pandangan lukisan bunga ketika diucapkan arigato, terima kasih, kata-kata yang baik.
Mereka penasaran, coba kalau kita ucapkan kalimat lain. Mereka bacakan subhanallah, lain lagi reaksinya lebih indah. Mereka bacakan lagi alhamdulillah, gonta ganti mereka bacakan zikir terhadap air, dibekukan, diteliti, barulah mereka simpulkan ternyata kata yang sering diucapkan oleh orang Islam lebih direspon oleh air. Bayangkan bu, habis solat subuh tadi bu baca zikir subhanallah 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 sebanyak 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah sekali, la haula wala quwata illa billah sekali. Habis zuhur juga nanti sama, habis asar juga begitu, maghrib isya tidak lupa kita baca zikir itu, siang malam ibu baca zikir. Air dalam tubuhmu merespon ucapan zikir itu. Tapi coba sebaliknya, bayangkan ketika seorang manusia dalam tubuhnya seperempat adalah kandungan cairan, dia tidak sholat, dia tidak baca zikir, tidak baca Quran, bahkan buruk dengan maksiat, ucapan dan kalimatnya buruk. Air dalam tubuh manusia itu akan merespon buruk. Itulah yang disebut juga dengan penyakit. Itulah yang menyebabkan seseorang meradang, kurang sehat. Jadi konsep Quran itu simpel. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hatimu jadi tenang. Tapi logikanya begitu. Air bisa merespon ucapan manusia. Ilmuwan Jepang tadi yang semula mereka bukan beragama Islam, setelah meneliti air merespon ucapan yang sering diucapkan oleh seorang muslim, mereka pun bersyahadat masuk Islam. Mereka buatlah hasil penelitian itu dalam sebuah buku namanya The Power of Water. Itu yang kami baca, ada kekuatan hebat dalam air. Para ulama kita juga dulu sama. Ibu sakit, bawa air dalam gelas ke tempat malim, tempat ustaz, kiai, ulama, tuan syekh, kan? Didoakan sama beliau, yang dibacakan pastinya ayat Quran, doa-doa yang baik. Lantas ibu minum, kenapa bisa jadi sembuh penyakit? Bukan air yang hebat, tapi zikir yang dibacakan, dipesankan pada air itu yang luar biasa. Tapi seharusnya ibu sekalian tidak harus menemui ustaz, ulama dan kiai. Ibu di rumah juga bisa. Bu, bacalah Quran di rumah, solatlah di rumahmu. Bukankah di kamar mandimu ada air? Di bejana atau di baskom, di galon, di mana lagi, di periuk, di dandangmu ada air. Air itu akan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang ibu baca. Tidak harus dikumpulkan di depan kita. Ibu baca Al-Quran. Cuma jangan pula kebablasan. Nanti mentang Ustaz Regar sebutkan begitu, ibu buat pula bilik speaker kayak gini buat mengaji kencang-kencang, kan? Biar kedengaran sama semua air, sama sungai, parit, got, itu udah berlebihan. Cukup kita di rumah. Nah, suami, anak, menantu, keponakan, cucu kalau ada di rumah, mereka juga akan punya reaksi ketika air itu mereka minum. Karena ibu bacakan Quran di rumah. Apa kata Rasulullah? Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumahmu, hiasilah rumahmu dengan tilawah Al-Quran. Maksudnya agar penghuni rumah itu terang, ibu harus bacakan Quran. Air di dalam rumah akan merespon. Jadi ibu tak perlu buat mantra-mantra yang macam-macam untuk merubah atau memberi sugesti pada suami. Karena ada di tempat lain, pengen dia ini, suaminya ini patuh, tunduk, bisuk-bisuk dari alap layun, ibarat yang macam-macam, kan? Dibayarnya mapulungan na warna nasi kangkang. Mohon maaf, dia pakai kain sarung, kan? Mamilas-bilas, malamput indah ni kangkang iya, ada mamantrana, kan? Ini papangan ko nito alap layunnya, nagkejam ni, kan? Dalam mandailing ada lagi. Dia kumpulkan air 7 sungai, dikumpulkan air 7 sungai, baru dibacakannya dengan mantra, kan? Apa mantranya?
ada pulungan bulung si tanggis kan, bulung si tarak, bulung si papodong-podong, bari baca ini bulung si tanggis, bulung si tarak, bulung si papodong-podong, anggo marsarap kita jolo tangis johan sumodo. Itu kan tak berpengaruh. Air ini respon atau dia akan menanggapi pesan yang disampaikan pada air. Bagus ibu baca Quran, lebih baik ibu solat tahajud, solat witir, solat malam, solat sunat di rumah, solat duha, habis itu bacakan Quran. Maka yakinlah air itu ketika diminum, ketika dibawa mandi, ketika dipergunakan menyentuh kulit anggota rumah kita akan direspon. Mana yang buruk akan terhalau, penyakit dalam tubuh akan hilang, tabiat yang tidak baik akan tersingkir sendiri. Jadi inilah pesan yang disebutkan air itu bisa membawa rahmat. Tapi jangan lupa ibu-ibu sekalian, air juga bisa menjadi azab dan bencana. Dulu di zaman Nabi Adam, manusia belum ada yang diazab. Masa Nabi Idris juga sama, tak ada manusia yang dilanda bencana. Tapi setelah Nabi Idris tiada, orang-orang yang hidup di masanya menjadikan orang solih yang bernama Wadud. Dalam surah Nuh itu Allah sebutkan ada orang solih namanya Wadud. Mereka buatkan patungnya, patung itu mereka sembah. Wadud tidak salah, dia orang solih. Ada lagi namanya Suwa. Suwa ini adalah ahli ibadah, dia taat kepada Allah menurut syariat yang diajarkan oleh Nabi Idris. Mereka meninggal dibuatkan patungnya, dijadikan sesembahan. Si Wadun, si Suwa, si Ya'ud, Yagus dan Nasar, 5 putra Adam yang soleh dan orang beriman. Mereka wafat, tapi manusia kebablasan, dibuatkan patungnya, mereka beribadah di hadapan patung-patung itu. Allah angkat salah satu di antara mereka yang hidup di masa itu, seorang manusia yang bernama Nuh alaihissalam. Itulah proses kenapa Nuh jadi nabi dan rasul. Tapi apa boleh buat? 950 tahun Nuh hidup di atas dunia, sungguh disayangkan diri sendiri, kafir, engkar, tak beriman, namanya Wailah. Suaminya Nabi dan Rasul memang sama nasibnya dengan Nabi Lut alaihissalam. Dia Nabi dan Rasul, tapi istrinya kafir dan engkar. Dan dalam surah At-Tahrim itu Allah sebutkan. Jadi inilah yang menjadi ketua-ketua perempuan penghuni surga. Jadi Bupati ini ketua PKK di neraka, beliau inilah kan istrinya Nuh. Ini ketua PKK-nya penghuni neraka. Ibu kalau mau daftar jangan daftar sama bupati, sama Wailah ibu daftar. Karena kita semua ini mau ke surga kita ini kan. Jadi kalau ibu mau kenalan dengan istri Nuh, istri Lut penasaran, usahakan dulu ibu harus balik neraka. Caranya lawanlah suamimu di rumah, bantahlah terus dia, durhakalah sawanya. Jadi istri Nuh penghuni neraka, mereka imamnya dengan istri Nuh. Nuh tidak tahan berdoa kepada Allah, ya Allah kuserahkan hamba-Mu ini kepadamu. Maka Allah perintahkan, Nuh, dunia ini akan kutenggelamkan, buatkan kapal di puncak gunung. Justru umatnya mencelanya. Gila itu Nuh. Sudah di masyarakat dia dicela dan dihina, pulang ke rumah di sendiri mau tidur sudah pasti ngomel kan. Narintik doh alat tepilau tempen kapal, oh ini jam butuhan orang setohnya kan. Ngomel terus istri Nuh, Wailah. Nuh sabar sampai kapal itu selesai. Udah siap kapal Nuh di atas gunung, justru masyarakat buang air ke sana. Udah nanjak, banyak, sulit jalan terjal ke atas bukit. Mereka berupaya naik ke atas bukit hanya untuk buang air di kapal itu, merendahkan. Mereka buang air. Istilah kita BAB, BAK. Nah, untungnya tak ada waktu itu penjaga WC-nya. Kalau tidak mungkin sudah kaya ini penjaga WC ini kan. Buang air kecil 2.000, buang air besar 3.000. Ada yang keluar. Kenapa 3.000? Kata penjaga WC, saya cuma buang air besar.
Sebelum kau buang air besar, pasti buang air kecil dulu. Kau bayar 5.000, kata penjaga kan. Mana ada orang buang air besar tanpa buang air kecil? Berpaksa bayar 5.000. Nah, itulah akal-akalan penjaga. Tapi qadarullah, kuasa Allah, ada orang yang berpenyakit. Penyakitnya penyakit kulit, penyakit kusta, matanya buta. Di tengah malam dia mau buang air, naik susah payah ke atas bukit hanya untuk mengantarkan kotorannya ke dalam kapal. Berjalan dia di pinggir dinding kapal, terpeleset, jatuh ke dalam kubangan kotoran itu. Dia megap-megap, kan bolong bayu. Tolong, matanya bisa melihat, dilihat kulitnya sudah sembuh, dia bahagia dan senang. Tapi baunya jangan ibu bayangkan, jangan bayangkan ini kotoran. Pulang dia ke kampung, lantas di pagi hari kan orang nanya, "Hei bro, kamu berobat di mana?" "Saya mandi di sana." "Di mana itu?" "Kapal lu." "Bukankah di situ ada kotoran?" "Memang." Jadi ini persukun tinggal ikan. Akhirnya masyarakat semuanya datang berbondong-bondong, bawa ember, kan? Bawa tong, adong panci marisi. Sampai kapal itu kering, ada lagi kotoran di sini. Sudah habis, mereka korek lagi, mereka kikis lagi, lebih halus dan mulus daripada diketam, daripada dipernis. Apa pesan Allah di situ? Siapa yang buat kesalahan, kesalahan itu akan kembali pada dia. Ibu hanya butuh sabar. Nuh sabar dan tabah. Bagaimanapun manusia berbuat jahat, mencela, menghinanya, merendahkannya, buang kotoran di kapal yang ia buat, pada akhirnya kotoran itu mereka kutip dan mereka pungut kembali. Jadi kita hanya dituntut sabar. Ibu harus sabar. Memang benar sabar itu mudah diucapkan, tapi berat kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya selesai sudah, bahtera ini sudah bersih. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Kami buka pintu langit, air hujan turun berhari-hari. Lalu dari bumi kami pancarkan mata air tiada henti. Dari atas turun air hujan, dari bumi keluar mata air. Bertemu akhirnya bumi tergenang dan tenggelam. Anaknya Kan'an, anak Nuh tak selamat, dan juga istrinya Wa'ilah tak selamat karena tak naik ke bahtera. Maksudnya, bagaimanapun ibu mendidik, mengajari, mengupayakan agar anak kita baik, menjadi anak yang soleh dan solihah. Jangan lupa Allah jugalah yang menentukan. Berdoalah kepada Allah dalam solatmu, setelah solatmu. Doakan mereka, karena hanya Allah yang bisa memberi hidayah itu. Walaupun Nuh Nabi dan Rasul, istrinya kafir, anaknya satu kan namanya kafir. Adapun 3 anaknya semuanya naik karena mereka beriman. Sam dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafis dan istrinya. Itulah pengisi di dalam kapal. Dalam riwayat lain disebutkan ada lagi 70 orang lebih umat Nabi Nuh yang naik ke dalam bahtera. Tapi begitu kapal ini bersandar, air laut sudah surut. Allah perintahkan kepada bumi, bumi, sedot semua air itu. Maka adalah genangan air kita sebut dengan danau, yang paling banyak kita sebut dengan lautan. Maka daratan terpisah karena lautan, danau juga sudah memisahkan antara satu tanah dengan tanah yang lain. Di zaman Nabi Adam kan Adam sudah keliling dunia, tak ada lautan yang membelah daratan, lautan. Itu sebabnya Adam dari timur sampai barat keliling dunia mencari istrinya, nenek kita Hawa. Hawa juga sama. Bayangkan dari India, diturunkan Adam di India di pegunungan Himalaya, Hawa diturunkan di Jeddah. Nah, itu di pinggir laut ada namanya Makbaroh Hawa, pendaratan pertama Hawa. Makanya daerah itu disebut dengan nenek, bahasa Arabnya Jeddatun, kita menyebutnya Jeddah kan? Jadi itu adalah peristiwa Adam mencari istrinya, tidak ada lautan. Kapan itu tidak ada danau? Kapan itu muncul? Setelah surutnya air banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Jadi Bapak sekalian, yang ingin Ustaz sampaikan adalah azab pertama buat manusia adalah air hujan. Jadi hujan bisa jadi rahmat dan berkah, tapi bisa menjadi azab dan bencana. Dulu ada banjir, sekarang penyebab banjir adalah air hujan.
Tapi ada faktor akibat turunnya hujan menjadi banjir, turunnya hujan menjadi bencana longsor, itu akibat ulah manusia itu sendiri. Maka Islam mengajarkan, ibu jangan buang sampah sembarangan. Pemerintah kita sudah buat titik-titik pengumpulan sampah, baru datang petugas sampah dengan mobil mereka mengangkut. Maka ibu tak boleh buang sampah ke sungai, ke got. Maka inilah yang sangat memprihatinkan kita yang tinggal di kota Payakumbuh. Sungai-sungai kita sudah tercemar. Saya mau tanya, siapa yang baju Lompinang? Apalagi orang jauh Mama Sudano, tujuh Mama Sudano, pintu air. Karena tinggal pintu air yang asli dan bersih untuk menyuci beras. Kenapa bisa bersih? Karena desa-desa di kampung di bagian hulu menjaga keaslian dan keutuhan kebersihan sungai air pohon ini. Jadi masyarakatnya disiplin. Emang kampung di beliau kan Pak Bupati, Gunung Baringin, Tobing Tinggi, Sipangkal. Dari manapun kita mau cuci beras, bahkan Siaguan perlu di pintu air masuk kan? Apa tidak bagus kita jaga sendiri sungai-sungai kita agar memudahkan kita ketika menyuci beras, menyuci kain, menyuci pakaian. Sudah narap tu pintu airan. Anggoning orang pindah waktu di masyarakat Gunung Baringin menjaga kebersihan air, kita juga sangat sulit. Di mana kita lagi mau nyuci beras sekian banyak, sekian karung, sekian sak. Jadi semoga beliau juga Bapak Bupati Baringin dan Pak Haji Saifullah Nasution tetap mempertahankan itu, menyampaikan pada masyarakat sungai ini harus dijaga. Sampah yang menyebabkan banjir itu kan sampah masyarakat. Pasar lama akan banjir ketika hujan deras. Apa yang menyebabkan banjir? Sampah plastik pedagang buah kemarin. Ketika banjir, sampahnya masuk lagi ke toko yang bersangkutan. Sama halnya bahtera Nuh buang air kaumnya, akhirnya mereka ambil sendiri. Amaningai kita upaudak tuhong naposar kontong saja para bukunya ningai kan. Jadi kita harus beradab. Islam mengajarkan begitu. Jagalah kebersihan. Surah yang kedua Allah turunkan namanya surah Al-Mudaththir. Apa kata Allah? Wasiyabaka fathahir. Jaga kebersihan. Itu perintah kedua Allah berikan pada Nabi Muhammad agar umatnya bersih-bersih, agar umatnya taat dengan kebersihan, menjaga lingkungan. Maka untuk itu ibu sekalian, tidak perlu menunggu komando dari pemerintah, cukup kita sadar diri. Jangan buang sampahmu ke sungai, ke air, karena air itu adalah makhluk Allah. Ada masanya dia akan balas dendam ketika dia naik ke langit, lalu Allah turunkan lagi, dia akan mencari kita masing-masing satu persatu. Lalu dalam hadis apa kata Rasulullah SAW ketika air hujan turun? Bacalah doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ada 3 penggal kata. Silakan ibu-ibu ikuti. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Setiap pas hujan turun doakan itu. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Kenapa? Karena hujan penyebab bencana di zaman Nabi Nuh. Hujan, angin kencang penyebab bencana buat kaum Ad, kaum Samud dan kaum-kaum terdahulu yang pernah Allah hancurkan. Maka kita harus berdoa ketika hujan turun. Allahumma shayyiban nafi'an. Tapi kalau hujan itu dikhawatirkan sudah berlalu, sudah berhari-hari, dikhawatirkan menjadi bencana, kita ingin agar hujan ini berhenti, ada lagi doanya diajarkan oleh Rasulullah. Ini doa kedua. Memang inilah kesulitan beberapa jamaah kalau ceramah atau mendengarkan kajian Ustaz Indi Hasan MZ memang harus menulis buku, harus menghafal karena ini ada tuntunan. Apa doanya diajarkan Rasulullah? Allahumma hawalaina wala alaina. Ayo kita hafal. Allahumma
hawalaina wala alaina. Ulang, Allahumma hawalaina wala alaina, yang artinya ya Allah jadikan hujan ini di sekitar kami, hawalaina wala alaina, jangan jadikan hujan ini di atas kami. Maksudnya kita kan kadang sedang jemur kain, ibu baru jemur jagung, keringkan padi, tiba-tiba hujan datang, jangan mencela, jangan menghinanya, karena air hujan itu adalah makhluk Allah, dia turun dari langit atas perintah Allah. Tapi kita harus berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Rasulullah juga sama, dia hanya berdoa kepada Allah. Inilah yang menjadi tuntunan buat kita. Dan juga dalam hadis, ibu-ibu sekalian, dalam hadis disebutkan ada doa itu makbul karena tempat, ada doa makbul berterima di sisi Allah karena keadaan, ada doa makbul karena waktu. Jadi doa makbul itu ada 3 macam. Ibu berdoa di multazam itu makbul karena tempatnya. Ibu punya rezeki berangkat haji atau umrah, lantas dipersilakan bagi perempuan solat dalam Hijr Ismail, ibu berdoa itu makbul. Kenapa? Tempatnya. Ibu sudah diberi kesempatan karena ada tasrif. Sekarang tidak sama dengan zaman dulu, bebas kita masuk raudhah. Sekarang cuma sekali setahun kita boleh masuk raudhah. Ibu boleh masuk raudhah, berdoa setelah sholat 2 rakaat dalam raudhah, berdoa. Doa itu makbul. Kenapa? Tempatnya. Jadi ada doa yang makbul karena tempat. Ada yang kedua doa makbul karena keadaan. Apa kata Rasulullah? Hati-hati dengan doa orang yang teraniaya, orang yang terzolimi. Kita punya lahan hanya sedikit, diserobot sama tetangga, kita terzolimi. Itu waktu itu makbul berdoa karena keadaan. Keadaan sedang terzolimi, berdoalah kepada Allah. Tapi syarat saya kalau berdoa bagi orang yang terzolimi, jangan berharap atau berdoa yang tidak baik. Kadang kan barangnya dicuri orang, tanamannya diambil orang, diladap di kebunnya. Dia berdoa siang dan malam hanya dengan doa kecelapan. Ya Allah, bunuhlah pencuri itu. Ya Allah, pamati bayu dia nak buru, baik dia tikum naik oleh pintu keturunan dia. Baik emosinya tidak boleh. Karena malaikat akan aminkan. Kita harus berdoa, ya Allah, berikan aku ganti yang lebih baik. Berikan kepadaku ya Allah berlipat-lipat gantinya. Itu yang harus kita doakan. Ibu jangan doa yang macam-macam. Allah kabulkan, ibu juga akan kebahagiaan. Malaikat aminkan, amin walakal mislu. Semoga Allah mengabulkan dan kau juga menerima seperti yang kau mohonkan, kata malaikat. Jadi jangan berdoa yang buruk-buruk kepada orang yang menzalimi kita. Misalnya perempuan yang mencela, memfitnah, menggibahmu, menghinamu, doakan semoga dia naik haji, kan? Semoga dia umrah. Diaminkan malaikat, engkau juga akan berangkat umrah bareng perempuan yang menzalimi. Jadi itu doa yang baik-baik diaminkan malaikat, yang buruk-buruk diaminkan malaikat. Misalnya kita dicela, misalnya dizolimi, dianiaya, sadabayo oina, poso-poso ganteng kayo use, wah, tuan kuban mabayo jadi baberengku ni mamukul lebih. Karena itu doa yang baik kan, jangan berdoa yang buruk-buruk. Jadi itu doa karena keadaan Allah makbulkan. Ada yang ketiga, doa makbul karena waktu. Termasuklah setiap hari Jumat waktu asar, itu waktu yang makbul. Yang kedua kapan lagi? Di saat turunnya hujan. Saat awal turun hujan, ibu harus berdoa. Doakan pada Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhanku, nangkin baru suat berbela siap turun udah Tuhan kubain masukari cepat mahudang lah siapon 2 pokenon
suka bisa mama buat mengundang usia kanan kan masa 2 minggu sudah panen saya baru 2 minggu ditanam kan yang logis lah kan. Kita berdoa kepada Allah di saat awal turun hujan karena pintu langit sedang terbuka, malaikat yang menurunkan hujan itu malaikat rahmat. Kita kirim balik doa dari bumi, ditangkap oleh para malaikat yang ada di pintu langit, mereka sampaikan kepada Allah. Itu sebab doa makbul karena waktu. Jadi Bapak sekalian, inilah hujan yang Allah turunkan sebagai waktu yang makbul untuk berdoa kepada kita semua. Kemudian di dalam hujan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ke bumi adalah sebagai penetral tanaman dan tumbuhan kita. Di dalam tanah itu ibu sekalian sudah Allah sediakan semua kebutuhan tanaman. Ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, ada magnesium, ada klorida. Intinya ada 17 makhluk Allah dalam tanah sudah Allah sediakan. Itulah makanan padi, itulah makanan tomat, makanan timun, makanan semua tanaman di atas tanah. Pindah dalam tanaman padi menguning, ibu panen, lalu dijemur, kemudian ibu masak, jadilah nasi ibu makan, dan dia tetap berzikir di dalam tubuh ibu karena ibu bawa dia beribadah di hadapan Allah. Tapi coba bayangkan jika padi ini sudah dipanen, waktu dipanen dia berzikir, waktu tumbuh di atas tanah dia berzikir, ibu jemur dia berzikir, ibu giling lagi dia berzikir, lantas ibu masak jadi nasi dia tetap berzikir, masuk dalam tubuh manusia itu sendiri tak solat, tak baca Quran, tak berzikir, mengumpat dan mencela nasi itu, menyesal kami ya Allah tinggal dalam tubuh wanita ini. Tapi coba kalau kita bawa zikir, dia senang dan bahagia. Banyak zikir mereka waktu hidup di atas tanah, tapi lebih banyak zikir ibu setelah makan nasi. Kita mau makan baca bismillah, sudah itu ibu bawa untuk berbuat ibadah, berbuat kebaikan, melakukan ibadah siang dan malam. Datang pengajian ke pendopo, ke rumah dinas bupati, butuh dana, butuh waktu, senang nasi yang dimakan itu, yang ketika dia kembali ke hadirat Allah dia akan buat laporan. Jadi nasi, atau ibu misalnya pagi-pagi barangkat kuinang kebun-kebun man di calongko gulungan itu pekon ko ikhlas ro di gulungan di dongori pang buat ko usia sangkul dibuat ko Arias malingkap sudah bawang merah bawang putih masuk tulo sungai itu dah di bagun ko nama ikhlas ro di gulungan sudah rimbangi sudah Arias sudah mau ilalanai lalu dibuat ko arambir kuhur koha wohor yang najolo kan dari kuburan masjid kan lalu warzuo diapi pamilas koi bakar koi ikhlas ruajan mandung itu dahulu kon Arias mai siap ni lupit ko kan even ko santam ni bakar ko gur no mes lalu on mabule warna ma bule bulungan ni alias bule paca mule dan kongsi pala kongsi dongan dengan bismillah kita baca, mereka tidak akan dendam karena telah dipatahkan, karena telah ditokok, karena telah diduda. Mereka ikhlas bismillah sambil makan, alhamdulillah setelah makan. Kita bawa solat, kita bawa beribadah, ibu bawa membaca Al-Quran, ibu bawa berzikir, dengarkan kajian. Mereka betah tinggal dalam tubuh kita. Konsep Quran seperti sederhana, siapa yang beriman dan beramal salih dari laki-laki dan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami buat kehidupannya serba baik. Itu konsep Quran. Maka untuk itu ibu-ibu sekalian, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan dan beramal soleh. Demikian Ibu Bupati yang bisa kami sampaikan, tepat 45 menit. Satu SKS kalau di waktu kuliah. Sebelum kita tutup, ya Bu, masih ada diskusi nih Ibu.